Ya, kali ini kita akan membahas mengenai distribusi sistem klasik, dan ini bahasan yang cukup mind blowing ya, istilahnya ini cukup rumit, jadi tolong fokus. Jadi misalkan sistem menempati tingkat energi dalam assembly, di mana tingkat energinya dia memiliki rentang dari 0 sampai tak hingga. Misalkan tingkat-tingkat energi yang dapat ditempati oleh sistem. Ini sebenarnya masih ada ke atas lagi. Dalam sistem klasik, tingkat energi itu tidak terkuantisasi, karena kuantisasi itu kan ya makna dari fisika kuantum, tapi dalam klasik tidak terkuantisasi. Sehingga selisih dari dua tingkat energi itu mendekati 0. Itu delta E. Dalam sistem klasik, lebih dari satu sistem dapat menempati keadaan energi yang sama. Sebuah keadaan energi boleh kosong ditempati oleh satu sistem, bahkan ditempati oleh semua sistem dalam assembly. Jadi misalkan di sini ya boleh kosong, tingkat energi ini boleh kosong. Ini boleh kosong, ini boleh kosong, dan seterusnya. Dan dia boleh ditempati oleh satu sistem aja. Dia juga boleh ditempati oleh 3 sistem atau lebih atau berapapun. Bahkan semua sistem berada di tingkat energi sini pun nggak apa-apa, nggak dilarang. Gitu. Untuk mengetahui bagaimana distribusi sistem dan berapa probabilitas sistem menempati keadaan energi tertentu, misalkan kita ambil tingkat energi pada assembly dibagi menjadi kelompok, di mana jarak antar keadaan itu dia adalah dE yang sangat kecil. Misalkan di sini tingkat energi itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok N. Kelompok energi pertama memiliki tingkat energi 0 sampai dE. Kelompok energi kedua memiliki tingkat energi dE sampai 2 dE. Kelompok energi ke K memiliki tingkat energi K-1 dE sampai K dE. Dan kelompok energi ke N memiliki tingkat energi N-1 dE sampai N dE. Nah, karena tingkat energi dari sistem klasik bersifat kontinu, maka setiap kelompok energi memiliki sejumlah keadaan energi. Jadi kan ini tadi selangnya itu dari sini ke sini itu kan dE. Dan karena dia kontinu, pasti dE itu juga bisa dibagi lagi gitu loh. Nah, ini dibagi lagi sejumlah keadaan energi. Nah, misalkan pada kelompok pertama memiliki G1 jumlah keadaan energi. Jadi di sini tuh jumlahnya ada G1. Dan kelompok 2 di sini memiliki jumlah G2. Di sini juga memiliki G3, ini GK, dan segini itu ada GN. Mana selainnya itu dia adalah delta E, DE. Jumlah keadaan energi pada kelompok energi yang berbeda itu secara umum berbeda. Jadi G1 itu mungkin bisa saja berbeda dengan B2 atau dengan B3 dan GN. Nah, karena rentang energi setiap kelompok energi itu sangat kecil, maka besar energi pada setiap keadaan energi itu pada suatu kelompok energi dapat diwakilkan oleh energi rata-rata. Misalkan energi rata-rata kelompok pertama itu dia adalah E1, energi rata-rata kelompok kedua itu dia adalah E2, energi rata-rata kelompok ke K itu dia adalah EK, energi rata-rata kelompok ke N itu dia adalah EN. Nah, sistem terdistribusi dalam assembly dengan menempati kelompok energi tertentu. Jadi, jika sistem nanti dia bisa menempati kelompok energi pertama, kelompok energi kedua, bahkan bisa menempati kelompok energi ke N di sini. Bebas, sistem akan masuk ke kelompok-kelompok energi ini dan menempati keadaan di masing-masing kelompok energi. Dalam kelompok energi pertama, misalkan terdapat N1 buah sistem. Dalam kelompok energi ke K memiliki NK buah sistem, dan kelompok energi ke N memiliki N besar buah sistem. Untuk mengetahui bagaimana konfigurasi penyusunan distribusi sistem pada tingkat energi pada assembly, jadi kan
tingkat energi ini kan dia berada pada assembly hijau ini. Nah, kita bisa tinjau bahwa keadaan awal di mana semua sistem itu berada di luar assembly. Kemudian, sistem satu persatu dimasukkan ke dalam assembly, dan setelah dimasukkan ke dalam assembly, maka langkah selanjutnya adalah menyusun sistem ke dalam tingkat energi dalam kelompok energi. Jadi, ketika kita lihat langkah-langkahnya ya, menyusun partikel atau sistem ke dalam tingkat-tingkat energi ini ya, awalnya dari luar kita masukkan ke dalam assembly, dan setelah ini kita masukkan satu persatu ke keadaan energinya di sini. Nah, langkah pertama yaitu membawa n buah sistem ke dalam assembly. Untuk membawa n buah sistem ke dalam assembly, maka dipilih salah satu dari n buah sistem dan kemudian dimasukkan ke dalam assembly. Kita ambil salah satu. Salah satu itu kan bebas. Kita bisa ini, bisa ini, bisa ini, dan sebagainya. Kita bebas memilih. Sehingga jumlah cara untuk memilih salah satu sistem itu dia adalah n buah cara. Sehingga jumlah sistem yang tersisa di luar assembly itu adalah n-1 buah. Misalkan kita ambil sistem yang ini. Kita ambil salah satu, acak, bebas. Karena kita mengambil salah satu dari n. Langkah selanjutnya yaitu memilih salah satu dari n-1 buah sistem yang akan dimasukkan ke dalam assembly. Cara memilih salah satu sistem adalah n-1 buah cara. Jumlah sistem yang tersisa di luar assembly itu adalah n-2. Jadi kita bisa mengambil salah satu, misalkan ini. Sehingga akan tersisa n-2 di luar. Nah, total cara untuk memilih dua sistem dari n sistem untuk dimasukkan ke dalam assembly itu dia adalah n dikalikan n-1. Jadi, untuk memilih satu itu kan n, memilih yang kedua itu kan sebanyak n-1. Nah, berarti kan kalau memilih 2 itu adalah n kalikan n-1 cara. Nah, apabila proses ini terus dilakukan, maka apabila tersisa dua sistem di luar assembly, jumlah cara memilih satu dari dua sistem itu adalah 2 cara. Jadi proses ini dilakukan terus-menerus hanya tersisa 2. Entah mana 2 itu tersisa. Karena kita bisa mengambil salah satu dari semua ini secara acak. Nah, kalau kita ambil salah satu dari 2 ini, maka jumlah sisa sistem yang tersisa di luar assembly itu hanya ada satu sistem. Itu, misalkan ya kebetulan di pojok sini. Sistem yang terakhir hanya memiliki satu cara memilih sistem yang berada di luar assembly. Jadi ya ada berapa cara untuk memilih satu sistem ini? Ya cuma ada satu karena nggak ada pilihan lain ya. Jadi kita harus mengambil ini. Dengan demikian, total cara untuk memasukkan n buah sistem ke dalam assembly itu adalah n kalikan n-1 kalikan n-2 sampai 3 kalikan 2 kalikan 1, yaitu n faktorial cara. Langkah kedua, yaitu penyusunan sistem ke dalam kelompok energi. Misalkan sistem pertama diletakkan pada kelompok energi pertama. Nah, jadi misalkan kita ambil di sini ya. Ini kita masukkan di sini. Nah, sistem pertama ini dapat berada dalam keadaan energi pertama, kedua, atau ke G1. Jadi, ketika ini kelompok energi pertama ini kita perbesar gitu kan, ini kan ada beberapa keadaan energi. Dari 1, 2, 3, sampai G1, karena jumlahnya itu ada G1. Nah, dengan demikian, cara penyusunan satu sistem pada kelompok energi pertama itu adalah G1 cara gitu. Cara yang sama juga untuk sistem kedua, ketiga sampai sistem ke N1 yang menempati kelompok energi pertama. Jadi misalkan ini 4 partikel ini berada pada kelompok energi pertama dan mereka bisa memilih 1 sampai G1 keadaan pada kelompok energi pertama.
Nah, dengan demikian, jumlah cara menyusun N1 buah sistem ke kelompok energi pertama adalah sebanyak G1 kalikan G1 kalikan G1 sampai seterusnya sebanyak sebanyak N1 cara, yaitu G1 kalikan pangkat N1 cara. Urutan sistem yang berbeda dari sejumlah N1 sistem yang ada tidak berpengaruh pada penyusunan sistem. Jadi tadi kan kita milih ini, dan ini. Ya, nggak tahu, aku tadi lupa yang mana, ya terserah lah. Jadi misalkan ini dulu 1, 2, 3, 4, atau ini dulu 1, 2, 3, 4, atau ini dulu 2, 3, 4. Nah, ini terserah. Jadi mau manapun yang dulu, yang penting hasil akhirnya empat-empatnya berada di kelompok energi pertama dengan tingkat energi tertentu. Itu bebas. Jadi urutan pemilihan itu dia tidak berpengaruh terhadap penyusunannya. Karena akhirnya ya juga akan tetap berada di tempat yang sama meskipun urutannya dibalik atau berbeda-beda. Sejumlah G1 pangkat N1 cara yang tadi menunjukkan penyusunan N1 buah sistem ke kelompok energi pertama dengan memperhitungkan urutan penyusunan. Karena banyak cara untuk menyusun urutan N1 buah sistem itu adalah N1 faktorial. Nah, seperti tadi kan, tadi dari luar ke dalam itu kan sebanyak N faktorial. Kalau misalkan cuma ada N1, ke dalam sini kan sebanyak N1 faktorial. Maka jumlah penyusunan N1 buah sistem ke G1 jumlah keadaan itu adalah sebanyak G1 pangkat N1 per N1 faktorial cara. Kenapa dibagi dengan N1 faktorial? Karena kita tidak memperhitungkan urutan pemilihan sistemnya. Jadi nggak peduli urutannya gimana. Nah, dengan cara yang sama, jumlah cara penyusunan N2 sistem dalam kelompok dengan jumlah keadaan G2 adalah G2 pangkat N2 per N2 faktorial cara. Jadi selanjutnya N2 partikel dimasukkan ke G2 dan seterusnya. Jumlah penyusunan NM, misalkan sampai di M di sini, NM sistem dalam kelompok dengan jumlah keadaan GM, di sini ada GM jumlah keadaan, itu adalah GM pangkat NM per NM faktorial cara. Di mana jumlah sistem total yang ada di dalam assembly, ini kan, ini yang ada ini, dengan ada N besar. Kalau kita masukkan ya total sistem yang ada di dalam kelompok energi, totalnya dari 1 sampai M ini dia adalah M besar jumlahnya, itu nggak boleh berkurang, nggak boleh bertambah, karena ya kalau berkurang hilang kemana gitu sistemnya, nggak boleh, apalagi bertambah itu muncul dari mana gitu. Jumlah cara total penyusunan N besar sistem dalam assembly ke keadaan energi tertentu itu adalah G1 pangkat N1 per N1 faktorial kalikan G2 pangkat N2 per N2 faktorial dan seterusnya sampai GM pangkat NM per NM faktorial itu sama dengan perkalian, itu adalah produk ya, ini Pi, bentuk lain dari sigma. Kalau sigma itu kan penjumlahan, kali ini perkalian. Kalian dari K sama dengan 1 sampai M GK NK per NK faktorial cara. Nah, karena setiap kelompok energi memiliki energi rata-rata EK, energi total assembly yang tersusun dari M buah kelompok energi yang masing-masing terdapat NK buah sistem itu adalah E sama dengan E1 N1 tambah E2 N2 sampai EM NM. Tidak lain dia adalah jumlahan dari K sama dengan 1 sampai M EK NA NK. Sehingga jumlah cara total untuk menyusun N besar sistem ke dalam tingkat energi dari luar assembly. Jadi ke dalam tingkat energi ya, bukan ke dalam energi ke dalam assembly. Jadi dari luar assembly dimasukkan ke dalam assembly, kemudian dimasukkan ke tingkat-tingkat energi. Itu adalah omega.
omega itu adalah cara menyusun n besar jumlah sistem dalam tingkat energi. Itu adalah n besar faktorial perkalian dari K sama dengan 1 sampai M GK pangkat NK per NK faktorial. Apabila assembly terisolasi, maka jumlah sistem dan energi total dalam assembly itu akan selalu konstan. Nah, ini adalah hal yang paling penting dalam statistika Maxwell-Boltzmann.